Bukankah motor itu masih di kantor polisi? Motor itu ada setannya, nggak bisa pulang sendiri. Tom, ayo kabur. Halo guys, jangan lupa subscribe ya. Iya Bud, gue balik ya. Boris? Halo? Tom, gue mau jual motor nih. Motor? Gue sih emang lagi butuh motor buat kerja. Tapi kalau harganya mahal, gue belum ada duit, Bor. Astagfirullahaladzim. Emang lu punya duit berapa? Gue cuma punya 2 juta, Bor. Astagfirullahaladzim. Tiga juta, ambil nih motor. Gak punya, cuma ada 2 juta ini. Astagfirullahaladzim. Dah, gua ke rumah lu dah. Ya udah, gua tunggu. Tommy pun menunggu Boris yang hendak menjual motor dengan harga murah. Tom, ini motornya. Wah, masih bagus ya motornya. Iyalah, masih bagus. Ini gue jual motor, jadi murah. Surat-suratnya ada nggak? Lengkap. Mana sini duitnya? Gue buru-buru. Iya, ini duitnya. Oke, gue cabut dulu. Oke, Bor, hati-hati. Setelah mendapatkan uang, Boris pun bergegas pergi karena dirasa tidak aman karena dia dan temannya sedang diburu polisi. Tommy sangat bahagia karena telah memiliki motor baru. Dia tidak tahu kalau motor itu adalah hasil curian atau perampokan yang sangat sadis. Di malam itu juga, Tommy langsung mendapatkan gangguan. Dia mengira ada maling yang akan mencuri motor barunya. Aku kira maling. Ternyata setan. Masih ada nggak ya? Wah! Tommy pun pingsan karena melihat sosok berbadan manusia namun berkepala ayam. Tolong gua, Cok. Aduh, astaga. Aduh, ya ampun. Udah gue bilang, lu jangan pakai MM, Gondes. Anjing, kurang ajar sianya. Kakak jangan salahkan Beta. Beta sudah berusaha mempertahankan Land of Dawn. Mempertahankan apanya? Lu itu MM. Tapi builnya tank. Goblok. Memang sengaja kakak, biar kuat. Goblok. Itu nggak cocok, Gondes. Nggak ada damage. Jangan salahkan Beta kakak. Beta tidak tahu. Goblok. Itu tolong. Oh ya kakak, tidak ada sumber air kah? Beta haus kakak. Doni nelpon. Angkat kakak. Halo Don, Bro, di mana lu? di rumah lagi mabar sama si Gondes.
Nah, kebenaran. Kita mabar yuk di warung biasa. Oke, gue OTW. Oke, gua tunggu. Des, kita mabar yuk di warung. Siap kakak. Tommy dan Gondes pun pergi ke warung kopi di tempat biasa mereka mabar. Kakak Tommy, kenapa lewat sini? Kenapa? Kamu takut hantu? Bukan hantu kakak. Beta punya mama bilang di sini banyak begal. Alah, kita kan naik motor, tinggal kabur aja. Kakak, beta punya mama bilang belum lama ini ada tukang ayam dibegal di jalan ini kakak. Serius kamu, Gondes? Beta punya mama bilang korban lehernya dipotong kakak. Astagfirullah, sadis sekali. Iya kakak. Kakak Tommy, di depan ada orang bawa golok kakak. Awas kakak. Kakak, sepertinya dia orang begal. Woi, serahkan motor itu. Mundur, mundur. Kalau enggak mau mati. Mundur. Mundur. Jangan macam-macam. Mundur. Kakak Tommy, motornya dibawa kabur. Sudahlah, Gondes. Kita ikhlaskan saja. Kakak Tommy tidak sedih kah? Kehilangan kakak punya motor. Gak usah dibahas lagi, Gondes. Ayo kita jalan. Wah. Wah, rezeki emang kemana? Malam-malam ada ayam nyasar. Lumayan buat dibakar. Hahaha. Ucuk dicinta, ayam pun tiba. Lumayan buat dibakar. Ayam sialan, kabur kemana dia? Dia bakar ayam. Aha, itu dia. Siapa lu? Lu orang apa setan? Ini. Jangan macam-macam lu sama gua. Kalau enggak, gua putusin leher lu. Mundur. Jangan maju lu. Mundur nggak lu? Kalau enggak, gua putusin leher lu nih. Woi, mundur. Anjing, dada gua sakit. Ih, kurang ajar sianya. Dan pada akhirnya, Darman sang ketua begal pun harus meregang nyawa. Kakak Tommy, bukankah itu kakak punya motor? Iya, Des. Itu motor gua. Ayo kita ambil kembali kakak punya motor. Gak usah, Gondes. Kita ikhlaskan saja. Apakah kakak sudah gila? Perjalanan kita masih jauh. Bagai Sun Gokong mencari kitab suci. Iyalah. Ayo kita ambil. Lama banget kalian. Hampir aja gua tinggal pulang. Maaf kakak Doni. Tadi kita orang dibegal. Hah? Dibegal? Iya kakak, begal itu bawa sajam. Emang
Emang kalian lewat jalan mana? Sudahlah, nggak usah dibahas. Lowong motornya juga sudah kembali. Kakak Tommy tidak lihat kah ada tumpahan darah di mulut? Enggak, aku ngelihat apa-apa di sana. Hah? Darah? Jangan-jangan korban pembunuhan. Tapi di sana kosong kakak. Tidak ada orang. Terus gimana cara kalian mendapatkan motor itu kembali? Waktu kita orang dibegal, kakak Tommy tidak melawan. Beta mau lawan itu begal. Kakak Tommy melarang beta kakak. Melawan apanya? Lu kan tadi udah mau nangis. Terus bagaimana cara kalian mendapatkan motor itu lagi? Setelah begal itu pergi, kita lanjutkan dengan berjalan kaki kakak. Dan tidak lama kami melihat motor kakak Tommy ada di pinggir jalan. Sudahlah, gua mau balik duluan. Yah, gak jadi mabar dong kita. Sejak punya motor, kakak Tommy sekarang berubah kakak. Mungkin banyak kerjaan. Tommy yang kesal gara-gara motornya tidak jadi hilang, akhirnya pulang duluan. Sial. Kenapa motor ini nggak jadi hilang sih? Apa gua tinggal aja ya, biar ada yang ngambil? Tommy yang ingin terbebas dari teror setan berkepala ayam berniat meninggalkan motor itu. Karena dianggap Tommy, motor itu adalah sumber masalah yang terus menerornya setiap malam. Tommy pun meninggalkan motor itu tanpa ragu dan berjalan kaki menuju rumahnya. Dan betapa terkagetnya Tommy karena mendapati motornya sudah berada di dalam rumah. Kok bisa motor itu balik lagi? Lebih baik aku taruh di luar saja motor ini. Tommy pun menyimpan motor itu di luar dan Tommy pun tertidur. Dan tidak lama kemudian, badan manusia berkepala ayam itu mulai menampilkan aksi terornya. Iya, sebentar, tunggu.
Pak RT, ada apa ya pagi-pagi ke rumah saya? Nak Tommy, jaga sikap Nak Tommy ya di kampung sini. Emang sikap saya kenapa Pak RT? Saya tidak pernah mengganggu siapapun di kampung sini. Kamu tidak sadar, tiap malam kamu menyalakan motor keras-keras. Saya tidak pernah menyalakan motor malam-malam, Pak. Itu bukan saya. Nak Tommy bisa saya usir dari kampung sini. Pak, Bapak ke sini jalan kaki. Kamu meledek saya karena saya nggak punya motor. Ini, Pak. Bagaimana kalau motor itu buat Bapak? Kuncinya nempel dan surat-suratnya ada di bawah jok. Berisik sekali Nak Tommy ini, padahal sudah saya peringatkan. Hah? Kan motornya ada di sini. Jangan-jangan maling. Hantu! Di keesokan harinya, Tommy sedang menunggu ojek, hendak berangkat kerja. Dia semalaman merasa nyaman karena tidak diganggu oleh hantu manusia berkepala ayam. Dan tiba-tiba, Pak RT pun datang dengan wajah ketakutan. Pak RT pun terengah-engah. Dia hendak mengembalikan motor itu. Dia merasa ketakutan karena semalaman ditakut-takuti oleh makhluk manusia berkepala ayam. Dia pun tidak mau menggunakan motor itu lagi dan mengembalikannya kepada Tommy. Dan dia segera kabur. Tommy pun kebingungan karena dia sudah tidak mau juga menggunakan motor itu lagi. Dasar motor terkutuk. Aku tidak akan pernah mau mengendaraimu lagi. Lebih baik aku berangkat kerja, naik ojek saja. Dan tidak lama kemudian, Gondes pun datang hendak meminjam motor untuk menjemput ibunya di stasiun. Kakak Tommy. Kakak Tommy. Sepertinya kakak Tommy sudah berangkat kerja. Coba beta telepon kakak Tommy dulu ya. Saat ini pulsa Anda tidak mencukupi untuk melakukan panggilan ini. Silakan lakukan isi ulang pulsa terlebih dahulu. Hubungi 123 untuk informasi lebih lanjut. Beta tidak punya pulsa. Dikarenakan surat dan kuncinya ada di motor, Gondes pun berinisiatif untuk meminjam motor Tommy. Sekaligus khawatir karena takut ada yang mencuri. Alhamdulillah, motornya sudah hilang. Tom, kemana aja sih lu? Diteleponin gak nyambung-nyambung. Ya, gua kerja. Emang ada apa, Don? Tom, Gondes kecelakaan. Hah? Kecelakaan di mana? Tadi siang dia minjem motor lu, Tom. Dia mau jemput ibunya katanya di stasiun. Tommy menyangka motornya itu telah dicuri orang.
tapi ternyata Gondes meminjam motor itu. Namun naas, di perjalanan dia diganggu makhluk manusia berkepala ayam. Jadi Gondes yang membawa motor itu. Ya ampun, motor itu motor setan, terkutuk. Motor setan, coba ceritakan padaku. Di hampir setiap malam, Tommy dihantui setan berkepala ayam. Hantu itu menyalakan motor dan membuat kebisingan di hampir setiap malam. Dia meneror Tommy, tak kunjung berhenti. Tommy yang sangat stres dan sangat ketakutan. Dia sangat ketakutan. Hantu itu terus-menerus menerornya di hampir setiap malam. Motor itu terus dinyalakan, dan Tommy mencoba menghubungi temannya yang menjual motor itu. Tommy hendak mengembalikan motor itu karena dianggap Tommy merasa ada yang tidak beres dengan motor itu. Namun tidak pernah ada jawaban. Ya ampun, kenapa lu nggak cerita, Tom? Mungkin tidak akan seperti ini kejadiannya. Wah, bukankah motor itu masih di kantor polisi? Motor itu ada setannya, nggak bisa pulang sendiri. Tom, ayo kabur. Aduh, Tom, tolongin gua. Tom, bangun. Aduh. Apa itu? Tom, cepat lari. Apa itu? Ampun bang, ampun. Jangan bang. Tommy. Hentikan, tolong lepaskan orang itu. Apakah kau itu nak? Sudah ya nak, biar motormu itu ambil kembali. Ternyata setan berkepala ayam itu adalah Kamil, anak dari Ibu Juleha. Kamil adalah penjual ayam yang sangat baik dan ramah. Dia adalah sosok yang sangat baik untuk ibunya, anak yang sangat berbakti. Namun naas, nasibnya berakhir tragis karena menjadi korban pembegalan. Untung Bapak datang tepat waktu. Ya, kami menggali semua informasi dari saudara Gondes. Informasi apa ya, Pak?
Jadi, ketika kami hendak memeriksa motor yang dikendarai saudara Gondes, motor itu lenyap bak ditelan bumi. Saya pun heran, Pak. Motor itu bisa berjalan sendiri. Iya, kami pun bergegas mencari informasi kembali dari saudara Gondes tentang motor itu. Dan ternyata motor itu milik temannya yang bernama Tommy. Iya, Pak. Tommy membeli motor itu dari temannya. Baik, saya akan menanyakannya langsung dengan saudara Tommy. Bu, ibu ini siapa? Ini adalah Ibu Juleha, ibu dari anak pemilik motor itu. Pak, saya tidak mencuri motor itu. Saya membelinya. Di mana saudara membeli motor itu? Teman saya, Pak. Namanya Boris. Apakah Anda tahu siapa Boris? Dia tukang parkir, Pak. Boris adalah kawanan perampok sadis. Dia dan temannya Darman, tapi naas kami menemukan mereka dalam keadaan tidak bernyawa. Bu, sebelum aku dipenjara karena tuduhan sebagai penadah barang curian, aku ingin tahu, Bu, bagaimana anak ibu bisa dibegal. Bu, aku mau jual ayam dulu ya, Bu, ke pasar. Masih terlalu pagi, Nak. Ini baru jam 3 pagi. Masih sepi di jalan. Bahaya. Gak apa-apa, Bu. Hari ini cicilan motorku lunas. Jadi aku harus jualan ayam ini sampai habis, Bu. Tapi ibu punya firasat buruk, Nak. Kamu di rumah saja ya hari ini. Tapi, Bu, kalau sampai aku gak jualan hari ini, aku gak ada uang, Bu, buat bayar cicilan motor. Yang terakhir ini loh, Bu. Ya Allah, andaikan ibu punya uang buat bayar cicilan motor kamu, Nak. Ibu doakan saja ya, biar aku selamat dan ayamku laku semua. Ibu akan selalu mendoakanmu, Nak. Ya udah, Bu, aku berangkat dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, jadi kepikiran kata-kata ibu. Tapi mau gimana lagi? Aku harus jualan ayam hari ini buat ngelunasin motorku hari ini. Bang, ada mangsa. Siap. Ya ampun, ada pohon tumbang. Aneh sekali. Pohon kok bisa sampai ke tengah jalan? Tukang ayam, motor lu buat gua ya. Ah, Jangan macam-macam. jangan, Bang.
Saya udah nyicil motor itu selama 3 tahun. Hari ini baru mau lunas. Wah, emang gue pikirin. Yang ada gue singkirin. Pergi lu kalau masih mau hidup. Mundur. Wih, Dari sini. itu motorku. Begitulah ceritanya. Pak polisi, lepaskan saja anak ini. Dia hanya korban. Baik, Bu. Berarti kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau nggak subscribe, cemen.